Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melanjutkan pembahasan kita tentang 5 bahasa kasih. Dan malam hari ini kita sampai pada bahasa kasih yang ketiga, yaitu quality time atau waktu berkualitas. Sebelum bersama-sama kita membahasnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh belajar kembali tentang bahasa kasih, karena kami rindu bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami sesuai dengan bahasa kasih yang mereka miliki. Mohon campur tangan-Mu, kami mohon Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa melakukannya. Bantu kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mendasari dengan membacakan beberapa bagian firman Tuhan. Musa berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita melihat pentingnya kasih. Dan yang kedua, kasih itu rupanya adalah bahasa yang dipakai oleh Allah sendiri untuk menjangkau manusia yang berdosa. Sehingga bahasa kasih yang sama dapat kita pakai untuk menjangkau, untuk berelasi dengan sesama kita. Nah, di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bahasa kasih sentuhan fisik, kata-kata pendukung atau kata-kata penegas, dan hari ini kita mau belajar tentang waktu berkualitas. Bapak Ibu, ada 3 prinsip ketika kita belajar tentang waktu berkualitas atau quality time ini. Yang pertama, waktu berkualitas itu artinya menyediakan waktu untuk memberikan perhatian yang penuh kepada anak kita atau kepada orang yang kita kasihi. Di sini berarti waktu berkualitas, berarti juga quality time itu berarti juga ada quantity time. Jadi kita tidak bisa mengatakan mengasihi dengan memberikan waktu pada anak kita, tapi tanpa memberikan waktu yang cukup. Nah, yang kedua, waktu terpenting dari waktu berkualitas bukanlah peristiwanya itu sendiri, melainkan bahwa anak kita atau pasangan kita melakukan sesuatu bersama mereka dan berdua dengannya, kalau dengan anak. Ya, jadi bukan hanya peristiwanya, peristiwa apa, mungkin ulang tahun, tetapi apakah di waktu-waktu itu kita punya waktu untuk bersama dengan mereka. Nah, prinsip yang ketiga, waktu berkualitas tidak hanya untuk melakukan pelbagai hal bersama secara aktif, namun untuk mengenal pasangan atau anak kita lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah klip, ya, ada sebuah klip film pendek yang menceritakan bagaimana ketika si ayah itu berulang tahun, si anak ini memberikan sebuah hadiah berupa gambar. Nah, waktu kemudian dibuka oleh papanya, gambar itu ternyata hitam putih. Maksud saya hitam gelap gitu. Kemudian ayahnya ini bertanya, itu papa? Kemudian papi bertanya, kok papa katanya? Kemudian anaknya bilang, coba papa ke tembok. Dan kemudian dia mematikan lampu. Inilah tiap hari yang saya lihat, yaitu papa selalu pulang malam. Nah, Bapak Ibu, anak ini mengatakan apa adanya meskipun sebenarnya gambar itu merupakan satir atau sindiran untuk orang tuanya yang selalu pulang malam dan tidak punya waktu untuk anaknya. Sehingga yang nampak hanya wajah yang gelap. Arti, buka. Ini hari Father Day, wa aja du masa ebulona. Nekali nenek buki, du boleh masak kasih sama kana. Dulu dan dulu na. 真好啊！什么东西啊？哦，是谁呀？你呢？我？你爸爸怎么会这样啊？黑黑的啊！来，你站那边一下子。干嘛？站就是了，一下子而已。归主义。好。你看，我每天晚上看到的爸爸都是这个样子的。开灯啦！
读书就没有半撇，做这些莫名其妙的事情就这么厉害。你看呢，就是平时啊，你没有管教的关系啊。你自己还不是一样，没有时间管教他。刘丽，你有什么厉害的，可以给爸爸看。我会讲故事。好，你讲吧。每个人都会有个梦想，有了梦想才会有希望。继续讲。不要以为梦想是家里已经有人还买，真浪费了。我希望我自己的钱。你自己的钱，你的钱还不是我们给你的，浪费钱。那个剃须机呢，我也会用到的。好。Bapak Ibu, berikut juga ada soal ulangan ini Bapak. Ini cukup unik ini. Ini adalah mata pelajaran IPS kelas 1. Di mana di dalam salah satu soal ulangan itu, di soal yang kedua dikatakan gambar di samping mewujudkan kasih sayang seorang A. pembantu, B. ibu, dan C. ayah. Tentu saja yang dimaksud oleh si pembuat soal ini seharusnya jawaban yang tepat adalah B. Tetapi si anak itu menjawab pembantu karena itulah mungkin pengalaman yang dia alami setiap hari. Dia mungkin lebih banyak menghabiskan waktunya bukan bersama orang tuanya, mamanya atau ibunya, tapi bersama asisten rumah tangga, pembantu atau neni di rumah. Ini juga sebenarnya merupakan sindiran ya, merupakan peringatan untuk kita. Jangan sampai kita nggak punya waktu bersama anak kita, sehingga dia merasa kalau seorang ibu memeluk anak itu adalah kasih seorang pembantu, tetap bukan kita sebagai orang tua. Gary Chapman mengatakan untuk menyediakan waktu berkualitas, kita harus berusaha keras mencarikan waktu dalam jadwal Anda. Nah, kita tahu kita semua pasti sibuk ya Bapak Ibu, dan berusaha lebih menjadikannya suatu investasi di masa mendatang bagi anak-anak dan keluarga Anda. Kenapa dikatakan investasi? Karena apa yang kita lakukan itu nanti juga akan dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau kita memberikan waktu yang cukup untuk anak-anak kita, untuk orang yang kita cinta, itu akan menginspirasi di masa depan sehingga mereka juga akan memberikan waktu yang sama untuk anak-anak mereka. Jadi sebenarnya kita sedang berinvestasi, memberikan satu contoh teladan untuk anak kita. Nah, untuk itu kita harus berusaha keras mencari waktu dalam jadwal kita yang sibuk. Jangan memakai alasan kesibukan sehingga kita tidak punya waktu bersama anak-anak atau orang-orang yang kita sayangi. Nah, Bapak Ibu, waktu kita bersama anak, maka penting sekali kita itu bukan sekedar ada secara fisik, tetapi kita harus betul-betul hadir. Ya, seorang filsuf dari Prancis yang bernama Gabriel Marcel, dia membedakan antara kehadiran dan keberadaan. Nah, Bapak Ibu, kalau berada, kita bisa saja berada di satu tempat bersama anak kita, mungkin di rumah makan, atau mungkin juga di rumah, tetapi belum tentu kita sungguh-sungguh hadir. Karena kita hanya ada. Mungkin pikiran kita masih memikirkan pekerjaan, memikirkan pelayanan. Nah, tetapi kita itu perlu hadir. Hadir itu artinya kita bukan sekedar ada secara fisik, tetapi ada keterlibatan. Ikut berperan aktif, mungkin main bersama, mungkin membaca cerita bersama, ya mungkin kita mendengarkan anak yang mungkin curhat. Jadi mari, quality time ini kita bukan sekedar ada bersama anak kita, tapi kita hadir, kita ada terlibat bersama anak kita, bersama pasangan kita, kita berperan aktif. Jadi bukan sekedar ada secara fisik, tapi sebenarnya pikiran kita nggak ada di situ. Waktu berkualitas adalah hadiah orang tua pada anak atau pasangan berupa kehadiran kita. Waktu berkualitas mengandung pesan, kamu ini penting. Papa atau mama senang bersamamu. Papa dan mama senang bisa bermain bersamamu. Waktu berkualitas itu membuat anak merasa dirinya adalah orang yang terpenting di dunia ini bagi orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, ada satu film yang judulnya itu I Love You Om. Ya, di dalam film itu diceritakan bahwa si ibu mamanya itu begitu sibuk, dia udah berjanji mau punya waktu bersama anak, tapi karena kesibukan kantor dia nggak menepati janjinya. Seingat saya dalam film itu diceritakan bahwa ayahnya itu sudah meninggal ya. Jadi ini mamanya ini single parent ya, membesarkan si anak gadisnya ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Karena si mama ini nggak punya waktu dengan anaknya, si anaknya akhirnya dia mencari pelampiasan keluar sehingga dia bertemu dengan om-om, diceritakan dalam film itu. Sehingga dia lebih dekat dengan om-om itu
daripada dengan mamanya, karena om itu lebih punya waktu dengan anak gadis ini. Nah, Bapak-Ibu, ini juga sebenarnya merupakan pelajaran buat kita. Jangan sampai kita nggak punya waktu bersama anak kita, sehingga anak kita terus mencari pelarian atau pelampiasan di luar rumah. Ini menjadi tanda awas buat kita semua. Yesterday your ballet instructor called. She said you were lazy lately. Sebelumnya juga guru les piano. Halo? Mama? Dion? Makin bandel aja di sini. Kalau dia nggak bisa dibilangin, biar kirim aja lagi ke Amerika. Biar tinggal sama Mama. Mau bicara sama Dion? Nggak usah, Ma. Nanti aku telepon ya. Oke. Bye. Sebelumnya guru les piano juga ngeluh ke Mama. Because you're always late. What mischief do you do after school? Kalau sekolah memang sudah selesai, kamu langsung pulang. Kamu kan tahu guru les piano kamu nungguin kamu di rumah. Listen to me. You better attend all your private lessons or else. English on Monday, piano on Tuesday, baseball on Wednesday and Thursday, ballet on Friday, and swimming on Saturday and Sunday. Don't disappoint me, Dion. I paid a lot of money for those lessons. Halo, Pak Hebi. Oh iya. Saya berangkat sebentar lagi. Oke, bye. Maaf Bu, tantangannya Bu. Mama sudah terlambat, jam 11 harus sampai di Singapura. Kamu selesai makan langsung berangkat sekolah. Maaf Bu. Dion, don't be such a baby. Percuma punya mama. You never have time for me. Dion dicuekin. Dion kayak anak terantar. Jadi karena itu? Yes. Sweetheart, I know I've been neglecting you lately, but please try to understand. Ever since your dad passed away, I feel responsible to keep the business he left us running. Kalau nggak begitu, kita nggak punya uang. Living costs money, Dion. I don't care about money. Jadi kamu merasa Mama nggak pernah punya waktu buat kamu. Oke, I promise. Mulai sekarang Mama akan lebih banyak luangkan waktu buat kamu. Paling tidak 3 kali dalam seminggu Mama makan malam sama kamu. Oke? Bapak Ibu, suatu kali seorang ayah yang pulang kerja ditemui oleh anaknya. Ayahnya kelihatan sudah sangat capek, letih ya hari itu. Kemudian tiba-tiba anaknya datang, Papa, boleh nggak aku tanya? Kemudian, apa nak, Papa lagi capek banget nih katanya. Berapa sih gaji Papa 1 jam? Buat apa kamu tanya berapa gaji Papa 1 jam? Udah sana kamu masuk kamar. Nah, anak itu dengan sedih kemudian masuk kamar. Setelah selesai mandi, si ayah tadi sedang bersantai di sofa. Dia kemudian berpikir, kenapa ya saya ditanya begitu aja marah? Kemudian sang ayah masuk ke kamar anaknya dan dia berkata, sorry tadi Papa marah kepada kamu ya. Kenapa kamu tanya gaji Papa 1 jam berapa? Ya. Nih saya kasih tahu ya, gaji Papa 1 jam itu 100.000. Pak, kalau gitu boleh nggak aku pinjam 50.000?
Oh, jadi kamu tanya gaji papa 1 jam berapa, cuman pengen minta uang. Kan itu kalau mainanmu sudah banyak, buat apa kamu minta uang lagi? Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Si anak itu kemudian mengambil uang tabungannya dia, ya, dan dia punya uang 50.000. Kemudian, Pak, aku mau beli waktu papa 1 jam. Ya karena tadi udah dipinjemin papanya 50.000. Bapak Ibu, haruskah anak-anak kita itu membeli waktu kita? Karena kita begitu sibuk dan tidak punya waktu untuk mereka. Mari Bapak Ibu kita memberikan waktu untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Kalau kita membaca cerita Alkitab, Bapak Ibu, salah satu kegagalan Imam Eli dalam mendidik anaknya, selain karena sikap orang tua yang tidak tegas terhadap anak, selain karena teladan yang buruk dari orang tua, adalah karena faktor yang kedua adalah orang tua tidak terlibat secara aktif dan teratur di dalam kehidupan anaknya. Buktinya apa? Ketika anak Imam Eli itu berbuat hal yang kurang ajar, Imam Eli nggak tahu, dia hanya dapat laporan dari orang-orang Yahudi, dia dari jemaat kira-kira kalau sekarang ya. Jadi dia tidak tahu secara langsung karena dia tidak memantau, tidak terlibat secara teratur. Dia hanya dapat laporan dari umat. Jadi Bapak Ibu, tidak terlibatan kita terhadap kehidupan anak kita itu bisa berdampak buruk. Contoh, Hofni dan Pinehas, dia menjadi anak yang kurang ajar, anak yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak terlibat secara teratur di dalam kehidupan anaknya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 24 dikatakan, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Dengan jelas Bapak Ibu di ayat ini dikatakan bahwa Eli itu hanya mendengar dari umat, dari orang-orang Israel. Dikatakan, telah ku dengar, sehingga ku dengar. Apabila didengarnya, jadi Eli ini tidak punya waktu, sehingga dia tidak bisa memantau, dia tidak bisa memonitor anak-anaknya. Padahal anak-anaknya sudah melakukan dosa yang sangat fatal. Bapak Ibu, biarlah kegagalan Eli ini menjadi pelajaran buat kita sebagai orang tua. Ya, sebagai pasangan kita harus punya waktu khusus untuk orang-orang yang kita kasihi. Gary Chapman mengatakan, janganlah saudara merasa terlalu sibuk dengan hal lain. Kalau anak Anda datang pada saudara dan ingin membicarakan sesuatu, hentikan apapun yang saudara lakukan dan dengarkan dia. Sebab mungkin dia tidak akan mau membawa persoalan itu kepada saudara. Mungkin persoalan itu hanya akan terus disimpan dalam hatinya. Padahal persoalan itu mungkin menyangkut hal-hal yang prinsip dan mendasar. Oleh karena itu berikan waktu khusus untuk bersama anak-anak saudara sebelum semuanya terlambat. Jadi Bapak Ibu, Gary Chapman memberikan tips resep. Sesibuk apapun ketika anak itu ingin curhat, coba tanya dulu. Jangan-jangan itu merupakan hal yang memang penting. Kalau cuma urusan yang nggak penting, mungkin kita bisa bilang nanti ya, Papa Mama selesaikan dulu urusannya, nanti baru saya akan beri waktu buat kamu. Tapi siapa tahu itu adalah urusan yang penting. Mungkin dia mengalami bully atau ada masalah yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kemudian mengatakan nanti saja, kemudian kita tidak memberi penjelasan, anak akan berpikir pekerjaan mama, bisnis mama, pekerjaan papa, bisnis papa, pekerjaan papa lebih penting daripada saya. Saya nggak lebih penting daripada pekerjaan atau bisnis papa, mama. Padahal kita bekerja, kita bilang untuk anak. Kita melayani juga salah satu melayani keluarga. Jadi Bapak Ibu menjadi pelajaran. Ketika kita sibuk dan anak kita ingin curhat, coba dengarkan dulu. Siapa tahu itu penting. Kalau enggak, jangan-jangan itu terakhir kali dia mau cerita dengan kita. Karena kita merasa enggak memberi waktu, sehingga dia tidak mau cerita lagi dengan kita lagi. Itu sangat berbahaya. Bapak Ibu, kehadiran orang tua dalam hidup anak itu sangat penting. Dr. Lauren Mosen dari National Institute of Mental Health, dia menganalisis bahwa orang-orang yang disensus di Amerika Serikat dan menemukan bahwa absennya orang tua itu menjadi faktor yang lebih kuat dalam kontribusi kenakalan anak-anak daripada faktor kemiskinan.
Artinya apa? Kemiskinan menurut survei di Amerika itu bisa menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kenakalan anak-anak. Tapi itu tidak lebih besar daripada faktor yang lain, yaitu ketidakterlibatan orang tua dalam diri anak-anak. Ya, termasuk fatherless misalnya, ketiadaan seorang ayah ya secara emosional. Ya, mungkin dia ada secara fisik tapi dia tidak dekat secara emosional. Dr. Martin menemukan bahwa kehadiran dan percakapan seorang ayah, khususnya saat makan malam, itu dapat menstimulasi, mendorong seorang anak untuk berprestasi lebih baik di sekolah. Bapak Ibu, saya guru dan saya memang betul mendapati fakta ini. Biasanya anak-anak yang berprestasi baik, rata-rata sebagian besar dia punya relasi yang baik dengan kedua orang tuanya. Anak-anak yang bermasalah, kebanyakan mereka tidak punya relasi yang baik dengan kedua orang tuanya. Biarlah ini juga menjadi peringatan buat kita, Bapak Ibu. Selamat mengasihi sesuai dengan bahasa kasih anak kita atau pasangan kita. Kalau memang bahasa kasihnya adalah quality time, maka itu juga harus diimbangi dengan quantity time. Ya, quality time sama dengan memberikan waktu yang berkualitas, yang tentu kita nggak bisa katakan, oh ada kok saya udah 15 menit tadi ngobrol dengan anak saya, dengan pasangan saya. Tentu harus lebih intens dan lebih mendalam, karena ada keterlibatan aktif di sana. Selamat mengasihi pasangan, anak, orang tua, sesuai dengan bahasa kasihnya. Jika itu bahasa quality time, sesibuk apapun, mari kita memberikan waktu untuk mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Engkau sudah menolong kami, bagaimana kami seharusnya mengasihi orang-orang sekeliling kami sesuai dengan bahasa kasihnya. Kami juga diingatkan bahwa ketidakhadiran Eli terhadap anak-anaknya itu menyebabkan anak-anaknya jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, tolong selagi kami masih diberi kesempatan, sesibuk apapun kami belajar memberikan waktu untuk anak-anak, pasangan, atau orang tua kami. Karena satu saat mereka akan meninggalkan kami. Kami tidak akan punya waktu lagi. Oleh karena itu, selagi kami masih punya waktu, biarlah kami memberikan waktu berkualitas untuk mereka. Dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.